Halo Selamat Eda, malam. Mbak. selamat malam Edaku. Sehat, sehat. Sehat Eda, Ya, apa alhamdulillah. kabar? Ya kamu harus sehat supaya kamu bisa saya ajarin terus. Iya betul. Gimana Eda, sudah Aduh, sehat ini apa malam nih? ini? Masih semalam nih. Masih agama tanpa akal juga. Iya, betul sekali Bang. Ya. Iya, Oh ini gitu. yang saya penasaran di Itu Kristen ini, itu itu suaranya kecil banget tuh. udah besar suaranya, udah besar, udah full. Coba. Dari tadi orang semua bilang bagus kok, apa pula? Yang yang saya penasaran di Kristen selama saya belajar Kristen selama 267 tahun lewat 2 hari adalah terkait dengan pengajaran Kristen yang tidak masuk akal yang mengatakan bahwa Tuhan mereka itu roh. Menurut abang ini, abang sepakat nggak Tuhan Anda itu roh? Oh sepakat ya, karena semalam kan ada yang stroke, dagingnya mati, rohnya hidup kan gitu. Nah, berarti kita lanjutkan temanya terkait dengan Tuhan Anda yang roh ini ada berapa roh? Sebelum masuk situ saya jelaskan dulu Bang ya, istilahnya apa namanya ini konsep agama ini ya. Ya, Iya, maksudnya jelaskan dulu konsep agama itu sebenarnya itu konsep agama itu apa gitu. Jadi biar pada ngerti gitu loh. ya, agama adalah jalan keselamatan. Iya, biar saya jelaskan lebih luas lagi konsep Oke, agama itu. silakan. Silakan. Mudah-mudahan masuk akal ya yang Anda Ya, jelaskan. Silakan. jadi gini Bang, Iya, agama itu Bang dikategorikan ada tiga alasan gitu. Satu, keterbatasan logika Bang. Nah, keterbatasan logika ini sesuatu yang dianggap tidak masuk akal. Tuh. Itu satu Bang ya. Yang kedua, dimensi spiritual Mas. Apa Bang? Nah, maksudnya dimensi spiritual ini agama yang melibatkan pengalaman batin, mujizat, atau dari wahyu yang memang tidak dirancang untuk diuji Bang. Nah, yang ketiga, dari semua yang kedua ini Bang, terdapatlah sumber kedamaian. Nah, kenapa damai? Karena orang yang menganut agama itu Bang, merasa damai artinya karena kan agama itu menurut iman seseorang itu tidak perlu diuji, cuman itu seperti yang di atas tadi, mujizat atau wahyu, nah, atau keterbatasan logika. Maksudnya agama itu sebenarnya ya di logika kita ini Bang nggak nyampai sebenarnya Bang. Jadi agama itu sebenarnya diyakinin gitu loh. Makanya Bang banyak banyak orang-orang pinter tidak beragama Bang. Banyak penemu-penemu sains-sains itu Bang, penemu-penemu yang hebat-hebat itu tidak beragama Bang. Kenapa mereka nggak beragama? Karena mereka terlalu pintar Bang. Jadi makanya Nabi Isa itu Bang suka banget kepada orang-orang yang apa ya, yang lugu, orang-orang yang ya biasa aja lah. Makanya Nabi Isa suka kepada anak kecil. Kenapa anak kecil itu polos, lugu. Jadi kalau orang-orang pintar itu kebanyakan nggak beragama Bang. Coba Abang boleh Bang cek tuh Bang. Nah, orang-orang pintar itu yang ya pokoknya kalangan orang pintar lah. Itu dia tuh nggak ateis itu Bang, nggak punya agama. Kenapa? Dia terlalu pintar Bang. Nah, jadi dia tuh agama itu diselidiki, dipelajari. Akhirnya dia ateis. Nah, jadi agama itu itulah seperti saya bilang tadi Bang. Ada tiga kategori: keterbatasan logika, dimensi spiritual, dan sumber kedamaian. Nah, itulah
agama itu bang. Jadi agama itu sebenarnya logika kita ini sebenarnya untuk menyelusuri itu ada batasnya. Nah, itu bang ya. Yang kedua itu seseorang itu mungkin dikasih mujizat. Nah, seperti itu dikasih wahyu, pengalaman batin. Nah, itulah yang membuat dia itu percaya bang. Di antara semua itu, jadi ada kedamaian di hati dia bang. Kenapa? Karena dia kedamaian, karena didapatkan mujizat segala macam. Itulah agama bang. Makanya kayak abang ini juga jangan bang banyak baca bang. Nanti kamu tuh kayak apa yang udah-udah yang lain-lain itu jadi ateis kamu bang. Jadi kamu agama itu gak perlu diselidikin banget bang. Gak usah. Itu sebenarnya itulah nanti membuat abang itu jadi apa? Ateis. Nah, gitu bang. Itu aja pengertian agama dari saya bang. Nah, jadi masalah abang tadi yang abang bahas masalah apa tuh orang surganya orang Kristen ya. Iya. Abang kan bahas surganya orang Kristen apa tuh nyanyi-nyanyi apa-apa gitu ya. Ah itu bang maksudnya aktivitas Kristen di surga itu bang memang benar ada penyembahan dan pujian, tapi itu bersama malaikat bang. Nah bersama malaikat dengan mempersembahkan pujian, maksudnya dengan kemuliaan Allah gitu loh bang. Nah, kedua aktivitasnya bang ya melayani dan ya melayani di surga gitu bang. Nah, ketiga persekutuan yang kudus bang. Jadi di sana itu orang Kristen itu ya bertemu orang-orang yang kudus lah, yang tanpa dosa, yang masuk surga lah, yang tidak ada kebencian, tidak ada segala macam lah. Itulah orang Kristen bang, surganya Kristen bang, biar abang pahami. Nah tadi kan abang bahas masalah surganya Kristen, itulah bang surganya Kristen. Kalau masalah Islam saya nggak tahu, karena saya itu nggak pernah mau bahas-bahas masalah Islam. Nah, karena bagi saya itu ngebahas agama orang itu bang, sama aja saya itu usil. Saya membahas agama orang itu sama aja saya pengen menjatuhkan agama lain. Bagi saya itu membahas agama orang itu sama aja memicu peperangan, memicu kebencian. Saya itu mendalami agama saya sendiri bang. Saya nggak mau jadi orang terlalu pintar. Saya nggak mau jadi orang pintar. Kenapa? Saya takut ateis. Nah itu bang. Jadi abang juga saya apa ya? Pengennya saya itu abang itu jangan ini bang, jangan terlalu mendalami agama orang gitu. Jadi abang itu nanti di hati abang itu nanti banyak kebencian sama orang Kristen. Seperti saya juga bang, saya nggak mau dalamin agama bang. Kenapa? Karena saya dalami nanti kebencian saya itu banyak bang sama orang Islam. Makanya saya nggak mau dalami, ya saya dalami agama saya sendiri. Nah gitu bang. Jadi lebih baik kita jadi orang polos, orang lugu di mata Tuhan bang. Nah gitu. Jadi kita nggak banyak mencampuri urusan agama orang. Mencampur urusan agama orang itu bang sebenarnya salah bang, nggak boleh itu bang. Abang juga baca-baca Alkitab itu bang. Abang saya tanya, Islam itu kan dilarang bang. Jangan megang Alkitab bang ya. Islam itu menyapa umat Kristen aja, umat Nasrani aja, mengucapkan salam aja salah ya. Istilahnya orang Islam itu nggak boleh mengucapkan salam pertama kali ya buat orang Kristen. Istilahnya abang ketemu nih sama saya nih. Abang nggak boleh ucapkan assalamualaikum pertama kali, itu dilarang Islam kan. Nah, jadi itu makanya dibilang bang, apalagi abang membaca Alkitab, abang pelajari Alkitab, abang itu udah menyentuh Alkitab bang, abang itu udah haram jadah namanya. Kenapa? Abang itu udah menyentuh Alkitab, udah membaca isi Alkitab, sedangkan berpapasan aja abang nggak boleh mengucapkan salam sama saya. Apalagi abang memegang Alkitab saya, membacanya lagi, mempelajarinya lagi. Itu abang udah diharam najiskan sebenarnya aslinya. Nah, nggak boleh saya bang, seumur hidup saya ini bang, seumur hidup. Saya nggak pernah megang Al-Quran bang. Padahal saudara saya banyak yang Islam, tapi saya nggak pernah megang Al-Quran. Kenapa? Ya, ngapain saya pegang Al-Quran? Nah, kayak abang ini, udah haram najis abang itu. Pelajarin Alkitab, megang buku Alkitab. Abang itu berarti setidaknya abang udah megang Alkitab, udah menyentuh Alkitab. Udah? Sedangkan menyapa orang Kristen aja nggak boleh mengucapkan assalamualaikum.
apalagi menyentuh Alkitab. Nah, itu maksud saya, Bang. Nah, jadi abang jangan terlalu mendalami Alkitab lah, Bang. Abang itu nanti dibilang jadi apa namanya itu? Jadi murtadin nanti, Bang. Apa itu? Ya, murtadin lah. Nggak boleh, Bang. Dalamin aja agama abang. Abang berkorban kayak apa? Kayak ustadz-ustadz lain. Misalnya mengkorbai tentang agamanya. Jangan abang nongol di TikTok ini untuk hal-hal seperti ini. Abang itu kan ngaku, abang itu hafal Alkitab, tahu isi Alkitab. Nah, udah, itu sudah nggak boleh, Bang. Nah, abang itu kalau emang orang beriman, abang itu ceramah aja, ceramah gitu loh. Ceramah di masjid atau ceramah di mana gitu loh. Jangan naik ke TikTok ini. Jadi gini, Bang. Saya pelajari nih, saya lihat di TikTok ini, Bang. Orang ini cari duit, Bang. Kayak ngemis gitu loh, Bang. Makata, Bang. Abang ini makata di mata saya ini abang pengemis. Kenapa? Abang itu kan ceramah ngarapin koin segala macam. Coba abang di masjid ceramah, nggak ngarapin persembahan kayak gitu kan. Abang baiknya di masjid, Bang, ceramah baik-baik. Jangan di TikTok begini, Bang. Jadi di sini dengan adanya abang di sini banyak menimbulkan kebencian antar umat beragama. Abang percaya nggak? Dari WA apa? Dari ini apa namanya ini? Komen-komen ini, Bang. Ini kan saling perang batin, saling perang komen nih. Kristen sama Islam ini. Jadi abang sebenarnya ini bukan mendamaikan bangsa ini. Abang ini sebenarnya memicu peperangan, memicu kebencian, memicu apa ya? Rasa nggak suka gitu, Bang. Sebaiknya Bang bertobat aja, Bang. Jangan jadi apologet gitu. Nggak ada apologet. Apa itu apologet itu? Nggak ada itu. Itu buatan manusia ini, Bang. Buatan kita sendiri kena ada TikTok. Saya juga sama Edis TV juga, Bang. Saya nggak setuju sama dia tuh, Bang. Jujur aja saya bilang saya nggak setuju sama dia tuh. Kenapa? Dengan adanya Edis TV, sekarang ini Islam sama Kristen makin malas, Bang. Adanya abang juga, Islam ini malas. Netizen ini jadi malas, Bang. Kalian itu sebenarnya apa sih mau kalian? Udah. Kalian itu maunya apa sih? Dengan adanya begini memicu kebencian antar umat beragama. Udah, Bang, udah. Coba abang baca nih. Coba abang baca di komen-komen abang ini. Gantian. Gantian. Oke gitu aja, Bang. Mau saya gitu aja, Bang, dari saya. Masalah agama udah saya bahas. Agama itu mencakup 3 kategori segala macam itu. Itu aja, Bang, SMA. Silakan Bang mau nanya apa? Nah, itu kan bagus. Jadi diskusi seperti ini dengan mendengarkan abang menjelaskan agama itu memiliki 3 bagian. Pertama terkait dengan keterbatasan akal, logika, kemudian terkait dengan kekuatan spiritual, lalu kemudian yang ketiga tadi apa? Damai kan gitu. Ya, sumber kedamaian. Sumber kedamaian. Artinya bahwa dengan kita diskusi orang mendapatkan ilmu. Jadi jangan dari sisi negatifnya, itu yang pertama. Yang kedua, gini. Islam itu datang dengan pola rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada alam semesta. Abang ini, Kristen ini bagian daripada alam semesta. Kalau Anda mengatakan bahwa Kristen itu kami dilarang memberi salam, kami dilarang kemudian baca Bible, mungkin itu ada benarnya. Tetapi karena Islam ini adalah rahmatan lil alamin, maka pola yang Islam bangun adalah memperbaiki dulu, mengajarkan dulu, menyadarkan dulu, menyampaikan dulu. Makanya perintah dalam Islam itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia, ajaklah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran. Jadi ada perintah di dalam agama kami untuk menyampaikan kebenaran itu kepada semua orang. Orang mau menerima mau tidak, yang penting kami sudah menyampaikan. Itu pola di Islam. Di Kristen ada amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Jadi masing-masing memiliki misi. Kristen misinya membuat orang menjadi Kristen seluruh dunia. Islam misinya
menyampaikan kepada seluruh dunia kebenaran Islam. Menyampaikan tok. Nanti Anda mau percaya atau tidak percaya, derita Anda. Yang penting kami cuma menyampaikan saja. Itu di Islam. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan bahwasanya agama itu memiliki kemudian keadaan di mana manusia dalam ruang lingkup agama ada pada posisi keterbatasan logika. Agama yang membatasi logika itu agama yang sudah tidak lolos menjadi agama yang berasal dari langit. Kenapa? Karena yang menciptakan akal itu pencipta yang maha tahu. Pencipta yang maha tahu sudah pasti ngerti bahwasanya batasan pemikiran logika manusia itu ada pada fase-fase tertentu. Sehingga Tuhan yang maha tahu ini memberikan pengetahuan kepada manusia tentang agama, tentang kebenaran absolut, bukan yang abu-abu, bukan yang membingungkan, bukan justru yang tidak masuk akal. Kalau Tuhan itu maha tahu, maka Tuhan akan mengajarkan agama yang mana agama itu menghantarkan manusia sampai kepada Tuhan yang benar, bukan kepada Tuhan-Tuhanan. Seperti semalam ada Tuhan yang mati separuh, hidup separuh. Itu agama ini kalau dianut, agama yang tidak bersumber dari Tuhan yang maha mengetahui. Kenapa? Tuhan mengetahui akal manusia, tetapi Tuhan memberikan kebingungan di dalam beragama, ambigu di dalam berbicara tentang Tuhan. Agama yang betul adalah ketika Tuhan mengajarkan agama itu, maka agama itu rasional, masuk akal, tidak membingungkan, tidak ambigu di dalam menetapkan satu perkara, apalagi berbicara mengenai Tuhan. Sedangkan abang, Tuhannya separuh, sepenuhnya dagingnya mati, sepenuhnya rohnya hidup. Tapi satu. Berarti yang satu ini memiliki dimensi mati, yang satu ini memiliki dimensi hidup. Menjadi satu, maka terjadilah mati hidup, kayak PLN, on off. Sementara Tuhan itu maha hidup, tidak ada dimensi mati pada dirinya. Makanya Tuhan tidak berdaging, makanya Tuhan tidak berbentuk, makanya Tuhan itu tidak bisa dilihat. Karena kapan Tuhan dilihat, pasti dia syarat dengan kelemahan. Sedangkan Tuhan tidak punya kelemahan. Kenapa Tuhan tidak menampakkan diri seperti makhluk? Karena Tuhan ingin menguji kita. Dengan akal yang Tuhan beri, serpihan cahaya yang Tuhan beri, dengan akal itu kita bisa sampai kepada Tuhan meski kita tidak melihat Tuhan itu. Orang yang tidak menggunakan akalnya akan sampai kepada poin-poin di mana dia bisa menuhankan apa saja. Setelah itu dia akal-akali, oh Tuhan saya adalah kancing baju. Karena kenapa? Kancing baju itu kan benda mati yang kau lihat. Tetapi di balik benda mati itu ada kehidupan. Nah, bisa begitu, bisa. Akal-akalan bisa. Tetapi Tuhan tidak menampakkan diri supaya kita sampai kepada Tuhan dengan senjata akal. Makanya akal itu diberikan oleh Allah sebagai makhluk materi Tuhan yang tertanam pada diri manusia sebagai dimensi non-fisik untuk mengantar manusia mengerti tentang bentuk, warna, norma, etika, estetika, dan seterusnya. Sampai kepada pengetahuan tentang Tuhan. Itulah akal. Itulah akal. Nah, saya katakan kepada saudara, kalau Islam tidak menyampaikan risalah kebenaran, maka Kristen yang akan menyampaikan pola kebenarannya. Kenapa? Kalau Islam diam, maka Kristen akan menjalankan misinya terang-terangan. Sedangkan Islam juga menyampaikan terang-terangan tentang Islam bagaimana menyeru, Kristen menggunakan pola mengambil istilah-istilah Islam masuk ke Kristenan untuk memuluskan gerakan mereka memurtadkan orang Indonesia yang Islam masuk Kristen. Bayangkan bahayanya. Kristen menyembah roh. Sedangkan sepengetahuan kita orang Indonesia, apapun agamanya, setan itu juga roh. Tuhannya Kristen roh. Setan juga roh. Hantu juga roh. Jin juga roh. Genderuwo roh. Kuntilanak roh. Tuhannya Kristen roh. Sembahannya Kristen roh. Bedanya antara setan dengan Tuhannya Kristen apa coba? Ini yang mau disembah oleh seluruh rakyat Indonesia. Oh no.
Indonesia harus cerdas, Indonesia harus sampai kepada kebenaran absolut. Apa itu? Tuhan bukan roh, Tuhan bukan setan. Sedangkan Kristen menyembah roh. Nah, sedangkan roh itu makhluk. Roh punya keterbatasan. Seperti itu, Bang. Andai saja Kristen ini bukan agama misi, tidak ada amanat agung untuk jadikan seluruh orang Islam menjadi Kristen, tak masalah. Kami tidak akan membahas tentang Kristen. Seperti Hindu kami tidak bahas, Buddha kami tidak bahas. Karena dua agama ini diam, berjalan pada koridornya masing-masing. Tapi kalau Kristen, Pak, dia menggunakan cara lapis 7. Apa itu? Apapun yang dipakai umat Islam sebisa mungkin dipakai orang Kristen untuk tampil se-Islam-Islamnya supaya bisa menjerat orang-orang Islam awam agar masuk kepada agama Kristen. Catat itu. Nah, inilah satu-satunya agama di Indonesia yang selalu menutupi diri dengan menggunakan pakaian agama lain. Itulah agama Kristen. Paling usil itulah Kristen. Begitu saudaraku. Jadi kalau Anda sebagai penyembah roh ingin kami diam, oh jangan, karena Kristen punya misi mengajak seluruh orang Indonesia menyembah kepada roh. Sementara roh Tuhan Anda yang roh itu kita nggak tahu berapa jumlahnya. Bapak roh, Yesus juga roh, Roh Kudus juga roh. Masa ada 3 roh? Penyembah roh berarti ajaran Helenisme, animisme, penyembah roh. Bahaya itu. Sudahlah Tuhannya mati separuh, nyembah roh lagi, alamak. Jadi sekarang tinggal Anda berilmu, habis itu dialog dengan kami Islam. Jangan suruh kami berhenti, karena Anda juga punya misi mengmurtadkan orang, mengkristenkan orang. Begitu abangku, silakan. Makanya abang itu selalu salah. Yang udah kemarin itu jangan dibahas. Abang itu udah salah separuh itu. Ya kan memang soalnya apa? Itu nggak memang separuh. Itu kalau dibahas lagi masalah itu, Bang, abang nggak paham. Udah kita bahas yang sekarang aja. Ya udah, Tuhannya. Paham. Makanya dibilang, Bang. Makanya dibilang kasih saya ngomong, karena abang udah ngomong. Iya, enggak, saya simpulkan. Makanya tema kita orang Kristen menyembah roh, di mana roh itu juga adalah setan. Nah, gitu, kita gantian ngomong, kan, Bang? Ya, supaya Anda luruskan kembali. Silakan. Ya kan, jadi masalah roh itu, Bang. Gini, Bang. Kristen itu tritunggal, Bang, ya. Tritunggal. Aslinya gini, Bang. Satu, dia itu sebenarnya pencipta Allah, sebenarnya satu. Allah. Yesus itu apa? Yesus itu penyampai firman. Yesus penyampai firman, Roh Kudus itu rohnya Allah. Jadi Tritunggal, 3 dalam 1. Jadi bukan roh 3, bukan Tuhan 3, bukan. Allah 1. Udah. Jadi dia dengan Yesus, dia memakai Yesus itu untuk menyebarkan firman. Roh itu apa, Bang? Roh itu Roh Kudus dari atas. Udah. Ya roh Allah sendiri. Roh itu roh Allah sendiri, Bang. Jadi gini, Bang. Abang jangan bilang roh itu setan, roh itu iblis. Iya, roh apa dulu? Ini kan Roh Kudus, ini kan roh Allah. Kan saya bilang, saya udah jelasin sama Abang. Kalau kita nih manusia mati, jadi tengkorak, rohnya itu belum tentu langsung ke surga, masih menunggu penghakiman. Kenapa? Siapa tahu dia roh jahat, roh baik, kan nggak tahu. Tapi kok kalau waktu udah bisa mati, Bang, dia disalib. Mati, rohnya naik ke surga, kenapa? Dia kudus, Bang. Jadi abang itu jangan salah persepsi. Makanya dicerna setiap kalimat itu, Bang. Abang bilang roh itu setan, iblis. Jadi roh Allah itu iblis. Maksud Tuhan itu Tritunggal itu, Bang. Roh Kudus itu maksudnya roh dia, Bang. Roh Allah itu, Bang. Jadi jangan abang bilang roh setan, roh iblis, menyembah iblis, kalau nyembah roh, nyembah iblis. Abang gimana saya jelasinnya, Bang? Capek saya jelasinnya, Bang. Allah, Anak, Roh Kudus. Artinya Allah itu pencipta. Udah, dengan memakai Yesus, dia menyebarkan firman. Yesus itu menyebarkan firman. Firman itulah Allah sendiri. Roh Kudus, roh Allah itu sendiri. Kenapa dia pakai Roh Kudus? Kan dia suci, gitu. Bukan setan, bukan iblis. Jadi
Kalau saya lihat, saya perhatiin, maaf ya bang, saya bukan ini, saya lihat orang Islam ya. Orang Islam ini kalau mencerna sesuatu itu enggak luas gitu loh, pengertiannya enggak didalemin gitu loh. Asal baca aja kayak anak TK gitu, asal baca. Oh udah gini. Bukannya dipelajari dalam-dalam apa gitu. Kayaknya Tuhan enggak apa katanya? Tuhan enggak diperanakan, enggak beranak. Siapa yang bilang begitu? Kan dijelasin sama orang Kristen. Allah turun ke dunia, titik-titik segala macam lah, capek lah jelaskan masalah Tritunggal itu bang. Jadi abang jangan bilang lagi Roh Kudus itu, orang Kristen itu nyembah roh itu nyembah iblis. Nanti Bukan. orang Kristen marah bang, abang bilang itu bang, nggak Bukan. boleh gitu. Bukan. Nggak boleh ngujat bang. Tuhan Anda roh. Abang bilang kan penyembah roh itu, abang bilang iblis. Tuhan Anda Itu roh. abang bilang iblis. Iya abang bilang roh iblis kuntilanak lah. Nggak boleh gitu bang. Tuhan Yang Anda roh. Iya roh Kuntilanak juga roh. Setan Iya, juga roh. Iya. Bedanya Tapi dengan roh Tuhan Anda apa? roh Allah. Iya, bedanya apa? Bedanya apa? Ya dia kan Allah pencipta. Iya, itu kan cuma penamaan, tapi bedanya antara roh Jadi- Tuhan dengan roh setan bedanya apa? Jadi gini bang, itulah makanya selalu terjadi perdebatan Kristen Islam ini. Kenapa? Kalau Kristen bang nggak mau ngebahas Islam. Di mana Kristen mau bahas Islam selain Edis ya? Edis itu nongol kenapa? Nih, Edis nongol karena selalu di YouTube, TikTok selalu dibahas Kristen sama ustadz. Makanya TikTok itu baru muncul. Itu Istilahnya- sudah lama, pemain Ya. lama itu dari Facebook dia menghujat. istilahnya ceramah-ceramah Islam lah pasti bahas, kadang-kadang bahas Kristen kayak Ustadz Abdul Somad ya kan. Jadi Edis nongol karena ustadz selalu bahas Kristen. Sementara Gak pendeta ada Ustadz bahas Kristen, gak ada. siapa bilang? Ah, Siapa bilang? Mau saya sebutin contohnya. contoh, Apa kata Ustadz Abdul Somad? kan Salib, ditanya. Pak. Dengerin. Saya juga. Ya dengerin dulu. Apa kata Ustadz Abdul Somad? Di salib itu ada jin. Loh, enggak begitu. Anda salah, Anda memfitnah. Inilah hebatnya Kristen. Bukan emang iya. Di salib itu Enggak. ada jin. Dia ditanya, Ah, apakah di salib itu ada jin? Ada. ada. Mana ada jin di situ? Lah, namanya patung. Ya, siapa bilang patung? Lah, jadi apa? Itu kan namanya menghina Kristen tuh. Kok jadi menghina? Dengarkan saya. Dengarkan Iya saya. kan? Sekarang gini. Penguasa Sekarang dosa gini, itu Bang. apa? Islam itu Penguasa dosa lambangnya itu apa? bulan. Bang, Islam itu lambangnya bulan sabit. Kalau di masjid udah. Nah, Kristen lambangnya salib. Pernah nggak? Saya tanya, pernah nggak orang Kristen bahas bulan sabit? Nggak pernah bang. Iya, ini kan orang lagi ditanya. Ini di internal Islam ditanyai oleh jemaah. Apakah di salib itu ada jin? Ya jelas ada dong. Ya, yang bertanya sama yang menjawab sama-sama. Aduh, saya bilang anti bodoh gimana ya? Kenapa kemudian orang yang mati dikutuk itu disalib? Kenapa? Karena salib itu kan hukuman untuk orang yang dikutuk. Orang yang dikutuk itu kan iblis. Bang, yang nyalip itu siapa? Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Susah ngobrol sama orang ini nggak Dikasih data. Makanya dibilang keterbatasan logika ya, agama ini keterbatasan logika kayak kalian bilang logikanya nggak nyampe gitu. Kok logikanya nggak nyampe? Saya yang menjelaskan Nggak data. nyampe asli bang, nggak nyampe kalian bang. Makanya nggak nyampe kalian bang. Terkutuklah orang yang mati di atas salib. Ya susah Benar nggak debat dari gitu? debat sama kalian ini sama aja kita debat sama anak kecil. Nah, Ya asli. Sama tadi aja, Anda Bang. mengatakan saya Iya, menuduh kita Anda main catur, menyembah Bang. setan. Bang, kalau kita main catur, lawan kita orang bodoh, kita juga jadi bodoh bang. Ya, justru saya lawan orang bodoh karena agamanya nggak berakal. Benar kalian nggak berakal. Loh, kalian yang tidak berakal. Sekarang saya mengatakan menghujat. setan itu roh. Tuhan Anda roh. Bedanya apa? Seperti itu. Kamu bilang Kristen itu penyembah roh, penyembah setan. Maksud kamu apa?
Saya tidak mengatakan Anda penyembah Alah, setan. kamu tuh mungkir mulu kamu. Inilah kalau bicara dengan orang bodoh. Kamu tuh Saya baru kamu bilang begitu. Baru Saya kamu bilang dengarkan. begitu. Baru berapa menit? Dengarkan, Berapa menit? dengarkan. Saya katakan setan itu roh. Kamu nggak boleh. Sembahan Nggak boleh Anda juga muja-muja. roh. Sembahan Anda juga roh kan? Kamu kalau mau dapat duit jangan menghujat orang. Sembahan Anda roh atau bukan? Kamu di sini menghujat Itu kan? Kristen supaya dapat koin. Gimana? Nah, Sembahan Anda roh atau bukan? kamu itu supaya dapat koin. Sembahan Anda roh atau bukan? Supaya banyak yang komen, oh Bang Juma itu kan. bagus, hebat, baik. Tuhan Anda roh atau bukan? Jawab sendiri. Tuhan Anda roh kan? Saya jawab kamu tuh capek. Karena Anda tidak berakal dalam beragama. Kamu tuh kayak anak TK. Anda yang kayak anak TK karena Anda beragama yang Udah tidak saya masuk jelaskan akal. tadi. Udah saya jelaskan. Agama itu 3 kategori. Satu, agama itu keterbatasan logika. Kata siapa itu kategori Ah. Anda? Makanya saya bilang sama kamu itu. Yang benar adalah agama Kristen itu agama yang membatasi logika. Itu yang betul. Siapa yang bilang? Kamu yang bilang. Nah, sekarang coba mari kita berlogika. Apakah Tuhan Anda roh? Menurut kamu apa? Iya. Anda yang kutanya. Saya nggak mau kamu tanya. Saya nanya Yohanes 4:24 Tuhan Anda roh. kamu baca Alkitab udah najis kamu. Kata siapa? Iya kan? Kata siapa? Ya, menurut hadis kamu kan hadis kamu. Mana hadis? Mana hadisnya? Ngarang cerita kau. Dengar kamu. Menyapa orang Kristen mengucapkan salam. Salah nggak? Ah, orang Salah Kristen nggak? yang mana dulu? Ih, tertulis orang Nasrani atau orang Yahudi. Oh, kami tidak boleh mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang nggak boleh. Ya udah berarti. Nah, berarti tapi kamu, kalau- berarti kamu tapi- baca kita udah najis kamu. Salam itu kan banyak, bosku. Halo, bro. Allah, kamu Semangat pagi. ngelesnya pintar banget. Memang nggak boleh. Kamu ngerti nggak artinya Assalamualaikum Kamu warahmatullahi tuh wabarakatuh? mengucapkan salam aja nggak boleh. Tidak Kamu boleh pakai mengucapkan Alkitab, salam. Tidak boleh mengucapkan salam. Salam apa yang dimaksud? Ih, menyapa. Ya kalau nyapa boleh. Pak lalu peang. Matamu juling. Mata kau. Salam bilang- dengan menyapa itu beda, kucuk. Woi kucuk itu sama aja goblok. Beda. Kamu tuh masih ngomong Kalau menyapa, menyapa itu halo bro, boleh. itu hadisnya Hai, Muhammad. boleh. Itu hadisnya Muhammad goblok. Mana tunjukkan. Jika kamu bertemu berpapasan dengan orang Yahudi dan Nasrani, pepetlah mereka ke tempat yang sempit. Ya itu dalam perang tuyul. Itu kan sampai sekarang hadisnya goblok. Itu saat perang. Siapa bilang? Astagfirullah. Baca asbabun nuzulnya, itu surat Taubah. Intinya ada kalau bahasa oten. seperti itu. Nggak usah Inilah keras. kalau oten. Inilah kalau oten. Inilah Tadi kalau kamu oten. bilang nggak boleh berpapasan. Iya kamu akuin. Itu Kamu perang. Kamu ngeles. Itu saat perang. Kamu ngeles terus kamu cuma. Itu saat perang. Makanya pelajari Islam. Bagaimana mempelajari Islam? Islam kan akal. Agamamu tidak masuk akal. Bagaimana mau masuk Islam pelajari Islam? Memang kamu tuh. Jangan samakan agama Islam yang polanya akal Susah, dengan agama kamu Kristen susah, yang ngomong. tidak Susah. masuk akal. Agama Sekarang kamu tanya, teliti-teliti. apakah Tuhanmu roh? Agama kamu teliti-teliti goblok kamu. Apakah Tuhanmu roh? Agama teliti-teliti bego kamu. Apakah Tuhanmu roh? Terserah kamu cuma goblok. Roh gentayangan atau apa? Roh bapakmu. Agama diteliti. Kamu pikir agama itu penelitian, goblok. Karena agamamu diajarkan dengan cara menghalalkan semua cara. Untuk apa? Untuk berpura-pura nipu orang agar orang menjadi Kristen. Apa menjadikan apa? Coba kau pulang. Karena kalau supaya banyak Kristen banyak perpuluhan. Enggak, coba kamu sebutkan tadi. Menjadikan. Apa tadi kamu bahas? Jadikan nomor apa? Jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19. Ya. Untuk apa? Untuk apa dijadikan Kristen orang? Untuk apa?
Karena Agar? dengerin. Agar? Karena menurut Nabi Isa orang Agar? yang percaya dengerin. Karena menurut Nabi Isa Agar menyembah roh. takut orang ngomong dulu goblok. Dasar kamu itu. Agar menyembah makhluk halus. Kayak anak kecil aja kau peang. Iya kan? Menjadi Kristen untuk apa? Untuk nyembah makhluk halus, yaitu roh. Makanya kamu bilang kan untuk apa? Biar saya jelasin goblok. Nah, untuk apa? Mau kamu jelasin, diam dulu kamu. Saya sudah kasih kau gambaran. Mengapa orang harus menjadi Kristen? Supaya banyak yang menyembah makhluk halus, Kamu yaitu roh. bilang kan menjadikan semua umat Kristen. Biar saya jawab, kamu mau saya jawab nggak? Jawab. Nah, betul. Saya akuin betul. Dengar, betul. Begitu dong. Iya betul. Supaya Kenapa? banyak orang menyembah makhluk roh. Bukan. Dengerin dulu. Tujuannya apa? Karena kalau itu nggak percaya Nabi Isa, maka Nabi Isa marah, goblok. Ngarang bebas. Jadi supaya orang banyak menyembah makhluk halus, supaya tokoh-tokoh agamamu semakin tebal dompetnya. Makanya perbanyak jemaat, semakin selain banyak Kristen, perpuluhan. Perbanyak menurut Nabi Isa, jemaat, perbanyak jemaat, semakin tebal dompetnya. Begitu. Itu tahu fakta, nih itu cari real. koin nih, maunya Nggak ada tahu cari urusan koin itu, nih, koin, nggak ada koin. urusan. Jangan usah kita Cari koin dulu. nggak ada urusan. Nah sekarang, apa Cari benar koin Anda kau nih. penyembah makhluk halus? Udah berapa koinmu? Udah berapa koinmu tuh? Ngemis kau itu, Apakah ngemis. benar Kristen menyembah makhluk halus? Tanya aja bapakmu. Nah Anda kan Kristen, bapakku ulama, kau bukan. Makanya kau Ya, nggak kutanya, tahu. Mungkin apakah Kristen? Nah. Apakah Kristen itu penyembah makhluk halus? Bapakmu lebih tahu. Lah, bapakku bukan Kristen. Saya Siapa tanya bilang? samamu. Siapa bilang? Saya tanya samamu, apakah orang Kristen itu menyembah makhluk halus? Apa kapasitasmu nanyain saya? Saya ingin tahu karena di dalam kitabmu kau itu penyembah roh, sedangkan roh itu makhluk halus. Makanya saya Tanya tanya, bapakmu. apakah Tanya Kristen bapakmu. penyembah makhluk halus? Kapasitasmu nanya saya apa? Saya ingin tahu supaya orang Indonesia jangan menjadi Kristen. Saya nggak mau Apakah ngasih tahu, Kristen karena kamu penyembah belum makhluk halus? Saya nggak mau ngasih tahu, kamu belum pantas dikasih tahu karena kamu orang goblok. Belajar dulu. Yohanes 4:24, Theos itu adalah roh, maka sembahlah Theos dalam roh dan kebenaran. Theosmu itu adalah roh, betul? Tanya bapakmu. Nah, saya baca Bible, berarti Kristen selama ini menyembah makhluk halus. Ya tanya bapakmu goblok. Orang Kristen nyembah makhluk halus. Terserah kau, bego. Lucunya lagi, makhluk halus yang disembah oleh orang Kristen di dalam Wahyu 5 nomor 6 bertanduk 7 bermata 7. Apa nggak ngeri tuh? Maskermu buka dulu. Kamu Apa sendiri. tidak ngeri kamu menyembah sendiri, makhluk halus bertanduk 7 bermata 7? Tanya Makhluk bapakmu. halus ini supaya nggak ketahuan maka ditutup pakai kata Allah. Tuhannya umat Islam dipakai untuk menutupi makhluk yang disembah Kristen. Makhluk halus bermata 7 bertanduk lampu 7. merah aja ngemis. Dulu lampu merah aja ngemis. Ngapain nanya koin-koin gitu? Jadi siapa yang mau menyembah makhluk halus? Bapakmu lah. Pindah ikuti sama Neng Pati, Neng Rati ini. Bapakmu. Jadi teman-teman yang mau menyembah makhluk halus silakan ikuti saudara Rati. Udah dijelasin. Tetap nggak ngerti. Udah dijelasin. Apa yang saudara jelasin? Apa yang Aduh, dijelasin? betul-betul. Saya Jidatmu. bertanya, Anda nggak jelasin. Saya bertanya, apakah Kristen menyembah makhluk halus? Jawabannya apa? Kapasitasmu nanya saya apa? Saya sebagai penanya, Anda sebagai orang Kristen, penyembah makhluk halus. Karena saya nggak level kamu. Iya, saya ulang pertanyaannya. Apakah betul Kristen itu penyembah roh, makhluk halus? Kamu ngapain nanya saya? Siapa kamu? Kau kan orang Kristen. Terus apa urusannya sama kamu? Orang Kristen kan kalau ditanya orang cerdas-cerdas, anak Tuhan, anak dewa, anak roh, Suka banget ngurusin agama orang. Agama orang diurusin mulu goblok. Ya, setan itu. Kalau sudah Agama nggak orang bisa begitu, diurusin mulu, urusin aja agamamu sendiri, dikasih goblok. waktu 20 menit khotbah. Agama itu adalah keterbatasan logika, kemampuan spiritual dan apa yang terakhir tadi? Apa tadi?
Karena Damai. kamu tuh nggak nyambung, males gua. Sumber kedamaian. Menjadi Nggak 2 nyambung. tahun nih. 2 jam kau menjelaskan. Ku kasih Kamu kau nggak waktu nyambung. sekarang. Iya, maka udah saya jelaskan kamu nggak nyambung, goblok. Giliran kamu sudah tak sanggup, ngapain kau bahas-bahas agama? Iya, Oh, karena kamu nggak cari-cari nyambung. Karena kamu nggak Apakah nyambung. Tuhanmu Edo. roh? Saya bertanya. Saya juga mau bertanya. Apakah Tuhanmu roh? Saya mau nanya dulu, gantian. Ay, kau dari tadi bertanya, sekarang giliran Tidak, saya. belum pernah saya Kau bertanya Saya tanya dulu. tentang nabiku Saya nanya melarang dulu, goblok, bersalam. gantian saya Katanya nanya dulu. nabiku memerintahkan mepepet kemudian orang Kristen katanya. Kau yang bertanya dari tadi. Ngeroes saja. Udah hadis Sekarang begitu saya ngeroes tanya, saja. apakah Anda sadar kalau selama ini Anda menyembah makhluk halus? Tanya bapak kau. Lah kaulah yang kutanya. Bapakmu kan ada. Makhluk halus alias Ya kayak roh. bapakmu tuh masuk halus. Menghujat dia teman-teman. Mulai emosi dia, emosi aja terus. Emosi aja terus kerjaan lu. Kamu itu makanya saya emosi sama kamu terlalu goblok. Aku kan bertanya Enak TK. di dalam kitabmu Yohanes 4 nomor 24. Theos kita adalah roh. Tuhan kita adalah roh. Maka sembahlah Tuhan kita dalam roh dan kebenaran. Itu pengakuan kitabmu. Berarti Tuhanmu roh kan? Roh itu pneuma. Pneuma dalam bahasa Yunani artinya dalam bahasa Indonesia hantu. Hantu itu makhluk halus. Pertanyaan saya, apakah betul Kristen itu menyembah makhluk halus? Tanya bapakmu goblok. Dah, kenapa jadi ditanya kayak begitu jawabannya? Iyalah. Apakah Kristen itu menyembah makhluk halus? Kapasitas kamu nanya saya apa-apa. Sahabat Azza, jangan ada yang sakit hati nanti. Hah? Kapasitas kasih- nanya saya apa? Jangan kasih Paulus marah nanti dia. Saya nggak kan kayak kamu ngemis-ngemis, goblok, pengemis. Kamu Saya tuh bertanya, pengemis. Kamu saya pengemis. bertanya, Pengemis. apakah Anda sadar Pengemis. kalau Anda ini Pengemis. sebenarnya Pengemis. menyembah makhluk Pengemis. halus? Apakah Ah. saudara sadar kalau selama ini Anda menyembah makhluk hujat agama halus? orang supaya dapat. Saya bukan menghujat, saya bertanya. Apakah Dasar kamu betul tuh gak ada Kristen otak menyembah kamu. makhluk halus? Gak punya otak kamu. Saya bertanya, Bang, apakah Kristen Nanya ini apa penyembah lu, makhluk pengemis? halus? Pengemis nanya apa? Karena Kristen itu sembahannya roh. Dasar orang pengemis kamu tuh. Betul nggak Kristen nyembah roh? Ya tanya bapakmu pengemis. Ya Allah ya Karim. Betul tidak Kristen itu nyembah roh? Kamu tuh penghujat, goblok. Saya bertanya berdasarkan dalil Yohanes 4:24, Kristen penyembah roh. Saya pingin komitmen Anda terhadap dalil. Apakah Anda sadar kalau selama ini Anda menyembah roh? Ngapain saya jawab seorang penghujat, goblok? Apa yang kuhujat? Lu bilang kan Nabi Isa itu hasil najis, hasil selingkuhan siapa sih Maria? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kau bilang Nabi Isa itu apa? Hasil Ya selingkuhan. Allah ya Karim. Hah? Aku ulang lagi pertanyaannya. Apakah Anda sadar selama ini Anda itu menyembah roh? Buat apa nggak jawab si penghujat ini? Loh kok jadi saya menghujat? Saya kan bertanya. Udah banyak kamu hujat, goblok. Udah banyak kamu hujat orang Kristen di sini. Udah banyak kamu hujat, bego. Apakah Anda sadar kalau selama ini Anda menyembah roh Ya tanya bapakmu penghujat. dibungkus dengan menggunakan nama Tuhan di umat Islam biar tidak ketahuan? Apakah Anda sadar? Udah banyak belum kau ilmu nih? Udah banyak kau ilmu nggak? Apakah Udah Anda banyak sadar ilmu nih. kalau selama ini Anda menyembah roh tapi Anda bungkus dengan nama Tuhan di umat Islam? Wah, udah banyak nih. Udah banyak kau ini nih. Kau ini udah banyak nih. Ala Kau ini, anak, wih, banyak duitnya nih. ala anak, Banyak ala nih. bapak, ala anak. Itu Anda Paus, dikipas tuh. kipas angin, kipas angin, kipas Anda angin. dikipas. Kipas Anda angin. dikipas itu. Tadi paus, udah banyak duitnya. Ayo banyak duitnya. Tuhan kita adalah roh, maka sembahlah dalam roh. Nah, apakah Anda sadar kalau selama ini Anda itu penyembah roh? Kamu di lampu merah aja ngemis. Nah kan, gak sadar dia kan. Inilah kalau agama tidak masuk akal begitu. Menghujat supaya dapat kawin, goblok kau tuh.
Kok saya menghujat? Kan ada datanya, Cak Ayu. Data kok tai. Oh. Yohanes 4:24, Wahyu 5 nomor 6. Kamu Orang tuh Kristen kalau kamu keturunan ke pengemis ya? Bapakmu pengemis nggak? Wahyu 5 nomor 6. Kristen menyembah roh bermata 7 bertanduk Asal 7 bermata pengemis 7. kamu menghujat tapi dapat koin kamu. Kok jadi menghujat? Kan ada dalilnya. Kamu bilang Isa itu hasil perselingkuhan goblok. Mana ada pernah saya mengatakan begitu? Rekaman kan ada rekaman. Kamu jangan macam-macam, ada rekaman. Baca dalam Bible, ada nggak diterangkan begitu? Ini di HP saya ada rekaman kamu ngomong gitu. Ya, nah apakah Nabi Isa yang saya maksud itu Yesus? Kamu bilang Nabi Isa itu Yesus goblok. Iya, tapi saya tidak mengatakan Nabi Isa adalah Yesus. Yang saya bahas di situ adalah Yesus. Kamu bilang Tuhanmu. Yesus itu hasil perjinahan, kamu bilang goblok. Nah, kalau Yesus, yes. Ya, Dia berasal Isa itu dari Yesus. keturunan pesina. Ya, Yesus itu Yesus, jadi siapa? Ya Yesus yang kumaksud yang di kitabmu. Ya Nabi Isa itu Yesus. Iya, Nabi Isa di Al-Quran. Yang kumaksud ini yang diceritakan di Bible. Goblok. Yang diceritakan di Bible, bukan yang diceritakan di Al-Quran. Kalau yang diceritakan di Al-Quran, Yesus itu keturunan pesina. Kalau di Bible. Orang Katolik, nih katanya Maria itu selingkuh, kata si anjing nih. Emosi dia. Bukan emosi, dia tahu orang Katolik. Memang di kitabmu begitu, mau kamu diapain bilang lagi? Yesus hasil perjinahan. Kamu bilang Yesus hasil perjinahan. Keturunan Mulut kamu ditutup, pesina. kenapa? Mulut kamu tutup karena busuk mulut kamu. Keturunan pesina di dalam Bible. Tidak ada, kamu bilang keturunan. Kamu bilang Yesus itu hasil perjinahan, bangsat. Hasil persinan ya sama aja kan? Nah, berarti ngaku lo kan? Sama goblok. aja toh, sama Ya, aja. berarti kamu bilang Yesus hasil perjinahan, goblok. Kan di dalam kitabmu begitu. Dan Di mana? Yesus pun dituduh. Di mana? Yesus dalam Yohanes 9. Orang Katolik nih, dengar nih, si goblok nih. Katanya Maria selingkuh nih, si goblok nih. Yohanes 9. Dengar ini orang Katolik nih, dengar Katolik nih. Yohanes Katanya 9. Yesus hasil selingkuh nih. Nih goblok nih, hasil perjinahan nih. Yohanes 9 nomor 34, orang-orang Yahudi menuduh Yesus sebagai anak orang yang lahir dengan penuh dosa. Biblemu bos, dia mengatakan itu. Yohanes 9:34. Gara-gara koin kamu menghujat orang Katolik. Yohanes 9 nomor 34, orang-orang Yahudi menuduh Yesus lahir penuh dosa. Gara-gara koin kamu menghujat agama orang kamu. Loh, kok jadi saya menghujat, Paman? Yohanes 9. Buka rekamannya. Yohanes 9 nomor 34, Yesus lahir penuh dosa. Tai sama kau Yohanes. Oke, kita buka dalilnya. Kita buka ya. Buka rekamannya. Nih kita buka juga. Kamu bilang Nabi Isa itu hasil perselingkuhan. Setan kamu. Penghujat kamu tuh. Kamu ini ajaran Islam itu. Hah? Ini ajaran Islam. Menghujat agama orang. Kamu bilang Nabi Isa hasil perjinahan. Bego kamu. Sabar bosku. Sabar, tai kamu sabar. Sabar bosku. Kamu habis kamu nanti. Sabar gondrongku tua. Kamu bilang Maria berzina. Bego kamu jadi orang. Sabar bosku. Jangan Ini emosi. didengar nih, didengar jutaan orang nih, ribuan orang nih. Kamu bilang Yesus hasil perjinahan Maria. Bego. Mukamu aja ditutupin aja muka kau. Hah? Kenapa kau tutupi mukamu? Hah? Saya Kau tunjukkan sendiri. dalil. Nih, kita tunjukkan dalil. Kita tunjukkan sabar. Bukan Bang Zuma yang mengatakan. Orang Yahudi yang mengatakan itu bosku, bukan aku. Kau jangan fitnah Bang Zuma. Nih. Ini Yohanes 9 nomor 34. Mana 34-nya? Udah pulang. Nih. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Tuh. Yesus lahir sama sekali dalam dosa. Dan engkau hendak mengajar kami. Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Dan kau ingin hendak mengajar kami. Tuh.
Lalu mereka mengusir Yesus keluar. Bukan aku, paman. Orang-orang Yahudi yang mengatakan Yesus lahir dalam dosa, bosku. Jangan kau tuduh saya, bos. Bosku, penjaga toilet ternyata. Jangan kau, ini bosku, hei. Jawab mereka. Engkau ini Yesus lahir sama sekali dalam dosa. Ngerti enggak kata sama sekali? Kau itu betul-betul lahir dalam dosa. Apa itu? Apa itu kalau lahir dalam dosa? Hei! 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 Ini. Jawab mereka, engkau lahir sama sekali dalam dosa. Dan engkau ingin mengajar kami? Nenek kiper katanya. Inilah ajaran Islam itu. Loh, Bible ini yang mengatakan, bukan Katanya, katanya Nabi Isa itu hasil berzina Maria. Ini apa kata mereka nih? Inilah. Jawab mereka. Inilah. Jawab mereka. Inilah Engkau katanya. ini lahir Yesus sama itu sekali berzina Maria. dalam dosa. Nih. Apa ini? Nah, inilah dia. Ajaran Islam begini nih. Ini nih. Yesus dituduh lahir sama sekali dalam dosa. Kenapa kau bilang berzina, monyet? Yesus lahir dalam dosa. Kenapa kau bilang Maria berzina, goblok? Kapan saya mengatakan itu? Woi, buka rekamannya, jangan ngeles lu. Saya kalau mulai. Ada rekamannya nih. Ada rekamannya nih, goblok. Ada baik. Malu selalu ngumpet lu, goblok. Oke, saya tunjukkan lagi kalau begitu. Di mana Yesus berasal dari keturunan pezina. Sabar, saya carikan dulu Ajaran datanya. Islam nih, aduh. Aku cari datanya. Sabar. Orang Sabar ya. Katolik didengar nih, katanya Yesus itu hasil perzinahan Maria. Ini si monyet nih ngomong nih. Sabar. Kalau kalian nggak percaya, buka rekaman kami sama dia lagi debat. Oke. Katanya Yesus itu hasil perzinahan, katanya. Anjing. Boleh. Lu jangan ngeles lu. Ada rekaman, ada YouTube. Hah? Boleh Bukan aja ngeles. sih. Silakan aja. Kamu bilang Nabi Isa itu hasil perzinahan. Bego kamu. Boleh aja. Dengarkan ya. Di dalam Matius 1. Orang Katolik, dengerin nih. Dengar. Maria itu katanya berzina. Orang Katolik Nih. dengar nih, kata si monyet ini Maria itu berzina. Oke. Nih, si monyet nih. Katanya Oke. Maria berzina. Nabi Isa itu hasil perselingkuhan, hasil Oke. perzinahan. Bukan perselingkuhan, perzinahan katanya. Oke. Sadis sekali si monyet nih. Oke. Nih. Si Saya bego tunjukkan. ini cari koin menghina agama Nih. orang lu monyet. Ini, Bang. Abangku yang ganteng. Nih. Udah gak perlu lu rayu-rayu gua. Lu gak perlu rayu orang Katolik lawan lu nanti. Anda kan bilang saya monyet, jadi ku bilang Anda Lu ganteng ngujak nih. lu bilang Maria itu berzina. Matius, karena dia yang buka aibnya ya, dia buka aibnya Lu bilang sendiri. Yesus Maka itu hasil sekalian ayo, perzinahan Maria. mari Udah. kita buka. Apakah Yesus berasal dari keturunan pesina? Kita buka. Inilah silsilah Tuhannya Gondrong, anak Daud, anak Abraham. Kamu bilang berzina, Maria berzina, Abraham goblok. memperanakan Isa memperanakan Yakub. Nah, kamu tuh, manusia kampret kamu tuh. Pengemis kamu tuh. memperanakan Yehuda dan Pengemis. saudara-saudaranya. Yehuda Mau memperanakan pengemis. Peres. Menghujat Nih, agama orang tuh. Yehuda. Nah, Inilah silsilah Yesus. setan kamu tuh. Inilah Masa silsilah bilang- Yesus. Iya kan Silsilah kamu bilang Yesus. hasil perzinahan si Maria, goblok. Itu beda konteksnya. Anjing. Sabar. Kamu bilang Yesus itu hasil perzinahan Maria. Sabar. Babi. Nih. Monyet kamu tuh. Nih, saya tunjukkan ya. Nih. Kamu gak usah ngeles. Bukan rekaman Inilah kita. silsilah Nggak usah Yesus. baca-baca, lu banyak baca, lu jadi orang gila lu anjing. Ini silsilah Yesus. Di antaranya ada Yehuda, ada Peres, Ini orang apa Ada nih? Daud. Katanya Ada si Maria Daud. itu berzina. ada Salomo, Ini kata manusia Salomo, sama ini. ada Korban Yehuda, tadi menghujat supaya dapat ada koin. Peres, Nah, ada Daud, kasih kalian ada tuh paus, itu paus, kasih paus. ada Salomo. Nah, Nah, kita biar loncat, makan kita tuh loncat. orang. Kenapa dia disebut sebagai Kasih paus keturunan tuh, biar pesina? makan tuh. Nih kita lihat di sini. 2 Belajar Samuel, ini. 2 Samuel 11, 2 sampai 4. Baca. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat
Selalu pembaringannya. baca kepala bapakmu. Lalu Bang. berjalan-jalan di atas soto istana. Di atas kepala bapakmu. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Kamu Daud bilang, monyet, kamu bilang Yesus hasil perzinahan Maria. Intinya di orang situ. bertanya tentang perempuan itu dan orang itu berkata, Yesus itu adalah hasil Berseba, perzinahan Maria. binti Kamu Eliam, bilang, Juma istri Uria, pengemis, orang cari itu. koin. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil perempuan itu. Perempuan itu Kamu datang itu kepadanya. menghujat agama orang supaya Lalu dapat duit. tidur. Kamu itu ajar kamu itu. Nih, lihat. Sesudah Kamu itu Daud menghujat menyuruh agama orang orang supaya kamu dapat mengambil duit. siapa? Mengambil istrinya Masa kamu Uria. bilang Yesus hasil perzinahan. Dasar monyet kamu itu. Dengar. Sesudah Sesudah dengar goblok. Kamu Sesudah bilang itu hasil Daud perzinahan, menyuruh orang mengambil Tai sama kamu baca sampai mulut kau berbusa. istri dari Uria. Perempuan itu datang kepadanya. Bahasa kamu Lalu Yesus hasil Daud perzinahan tidur Maria. dengannya. Gak usah ngeles lu, sumbing. Daud tidur dengan istrinya orang. Daud tidur dengan istrinya orang. Nih. Tuh. Daud tidur dengan istrinya orang. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dan kenajisannya. Tuh. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Kejadian 38 nomor 11 sampai 30. Berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu. Nah, ini parah lagi nih. Menantunya yang diambat ini. Kakeknya Yesus Yehuda nih. Nih. Lalu berkatalah Yehuda kakeknya Yesus kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Sheila itu besar. Sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama matilah anak Shua istri Yehuda habis berkabung. Pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hina sahabatnya orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepadanya, Tamar bapak mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditanggalkanlah pakaian kejantanannya, dan bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke enam yang ada di jalan ke Timna, karena dilihatnya bahwa Sheila telah menjadi besar dan dia tidak diberikan kepada Sheila untuk menjadi istrinya. Lanjut Pak Eko. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, mari aku mau menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jikalau engkau menghampiri aku? Ini terjemahan baru. Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dan kambing dambaku, kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepada aku. Tanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu. Jawab perempuan itu katanya. Penghujat kamu tuh, penghujat. Kok saya menghujat? Saya baca data. Kamu penghujat agama Katolik, kamu tuh anjing. Nih. Kamu bilang Maria itu berzina. Kamu bilang Maria itu berzina. Udah. Kamu bilang Maria itu berzina. Yesus terlahir dari hasil perzinahan. Di tanganmu itu. Kamu bilang Yesus terlahir dari perzinahan semua itu kepadanya. Dasar pengemis, Dia menghampirinya. Perempuan Kamu itu mengandung daripadanya. Penghujat kamu. Yehuda Yesus hasil perzinahan, dengan menantu.
Kamu bilang Yehuda Yesus siapa? perzinahan. Nih, Yehuda siapa? Nih kita lihat. Inilah silsilah Yesus. Tuh. Ini dia penghujat pengemis. Ini silsilah Yesus. Cuma penghujat. Katanya Abraham memperanakan Ishak, si Ishak Maria- memperanakan Yakub, Yakub memperanakan siapa? Yesus. Yehuda. Ini Maria berzina. Ini si penghujat ini. Ternyata lu menyembah Tuhan yang keturunan dari pesina. Tuhan lu keturunan pesina. Nggak malu. Tuhannya keturunan pesina. Monyet kok sumbing. Keturunan pesina disembahnya. Penghujat. Penghujat lu, penghujat. Data. Penghujat. Kamu bilang Data Yesus masih dong. perzinahan. Ngomong bonyet. Daud mengintip istrinya orang mandi. Apa hubungannya sama Nabi Isa? Goblok, kau bilang Nabi Isa itu. Ini bukan Nabi Isa, ini Yesus punya silsilah ini. Bego, yang kau bilang Inilah Maria silsilah berzina. Yesus, anak Kau bilang Daud. Maria Nih, berzina, anjing. Ini anak Emang kau Daud, masih- anak Daud. Emang kau nggak anak Daud, Kau bilang Maria berzina, goblok. anak Daud. Kau bilang Si Daud mengintip ini orang mandi. Maria berzina, kau bilang. Belum diceraikan, ditidurin. Pengemis, menghujat agama orang. Roma 1 nomor 3. Pengemis, Yesus menghujat agama Kristus orang. adalah keturunan apa? Yesus itu berasal dari sperma Daud. Pengemis, Roma menghujat 1 agama nomor orang. 3. Sementara bilang- Daud ngintip istrinya orang mandi. Kamu bilang Habis itu ditidurin. Maria ini keturunan Daud. dasar kamu goblok, Ibunya kamu. Yesus. Kamu bilang Maria Ibunya berzina, Yesus bego. keturunan Daud. Maria ini keturunan Daud. Ibunya Yesus Makanya Maria keturunan berzina Daud. nih. Yesus keturunan Maria. Berarti Dasar tai Yesus lu. keturunan orang yang pesina. Ini. Kitab-kitabmu yang mengatakan itu bukan aku. Penghujat, lu Aku. bilang Maria yang berzina, lu bilang Maria yang berzina. Bukan aku. Emang dia bersina dengan siapa, Tuyul? Kau jangan ngarang. Buka Udah ya. rekaman itu goblok, buka rekaman. Betul. Udah jangan kau nangis, sayang. Jangan kau nangis, sayang. Kan ngeles kamu tuh. Jangan kau menangis. Kamu bilang Maria Oh, Mama, Bego. jangan kau menangis. Dalilku tunjukkan. Yesus di Bibelmu dikatakan berasal dari keturunan kamu bilang pesina. Maria berzina, lahirlah Yesus. Menurut kamu Itu tradisi Yudaism. kamu bilang Maria yang berzina, Maria. lahirlah Yesus. Itu di Buka kitabnya rekaman Yahudi. kita. Itu di kitab Talmud. Di kitab Talmud diceritakan Maria berzina dengan tentara Romawi bernama Pantera. Lahirlah Yesus. Wah, Jangan gawat aku bilang di Indonesia. Al-Quran, bosku. Kamu bilang Nabi Isa hasil perzinahan. Nggak ada aku bahas itu, nggak ada yang ku fitnah kau. Yesus. Buka rekaman itu goblok. Yesus. Aku nggak pernah mengatakan Bukan, Nabi Isa. Yesus. Bilang Maria berzina, lahirlah Yesus. Nah, terus kenapa aku bawa Nabi Isa? Tuyul. Kau itu suka nyamar. Enggak dong, kau aja yang ngemis. Enggak, kami enggak akui. Najis, tralala. Ini taman nggak SD di sini. Kami enggak akui kalau Taman Yesus SD, itu Net. Nabi Isa. Kami enggak Taman mengakui. SD. Kami enggak mengakui. Bego. Kami enggak mengakui Yesus itu Kamu Nabi Isa. bilang Nabi Isa, Maria Nabi berzina. Isa Lahirlah lahir Yesus, suci. katanya monyet di satu ini. Nabi Isa lahir Penghujat suci. kamu. Yesus di Bibelmu berasal dari keturunan pesina. Beda Penghujat kamu. dong. Maria berzina, kamu bilang goblok kamu. Itu di Bibel dan tradisi Yudaism. Bego. Aku tunjukkan tadi Yohanes 9:34. Yesus lahir dalam Yesus hasil dosa. perzinahan, kamu bilang goblok kamu itu. Yohanes 9:34 tadi orang Yahudi yang menuduh kalau Yesus itu lahir penuh dosa. Bukan aku. Penghujat pengemis. Ya, Nangis Pengemis. nih teman-teman. kamu itu ngemis. Nangis. Nangis. Nangis.
Nangis. Padahal kitabmu mengemis. jelas-jelas Udah. mengatakan itu. Itu kerjaan Kitabmu yang lu. mengatakan itu. Kitabmu yang mengatakan. Udah ditunjukkan lu teman-teman. Udah ditunjukkan. Masih juga nuduh Nabi Isa. Masih nuduh Nabi Isa. Kitabmu yang menceritakan Yesus berasal dari keturunan pesina. Dasar monyet. Bukan aku kitabmu. Aku udah tunjukkan. Aku udah tunjukkan bosku. Bukan aku. Pengemis. Bibelmu yang mengatakan itu bukan Pengemis. aku. Udah. Kamu itu pengemis. Kau dibilang menangis sama netizen di bawah tuh. Sama orang itu monyet. Anjing kau itu. Kurang ajar kau itu. Kurang ajar kau itu. Ini butuh bajingan ya Allah. Kamu itu menjijikkan kamu kau. Lucu kau ini. Aku tunjukkan dalil. Di dalam kitabmu diceritakan. Inilah silsilah Yesus. Yesus berasal dari Yehuda, berasal dari Daud, berasal dari Tamar. Aduh, sudahlah kawan. Sementara data-data yang ada, mereka ini pelaku pesina. Kakeknya Yesus bernama Daud mengintip Berseba, istri Uria mandi. Lalu ketika dia cantik kali orang mandi ini. Nah, disuruhlah prajuritnya pergi jemput istrinya orang. Habis itu ditidurin. Ada lagi yang tadi tuh. Yehuda tuh tidur sama menantunya sendiri dikasih hadiah kambing. Ya. Iya. Tidak pecah apa-apa. Gondrong banyak kutu. Aku aja kau diskusi ilmiah, kau malah kemana-mana. Nah, kau nangis sendiri kan? Nangis sendiri. Udah aku bilang jangan kau bahas itu. Ku permalukan nanti kau. Kau tetap aja fitnah. Aku tunjukkan data. Zakit kan? Zakit. Zakit kan? Zakit. Masa sembahannya berasal dari keturunan mama Tuhanmu berasal dari keturunan mama Halo. Assalamualaikum bang. Waalaikum. Tuhannya berasal dari keturunan pesena. Yang Islam gak usah naik lah. Apa pula? Mau ngapain lah Islam ini? Oh, mau bilang apa? Mau bilang mana? Nama. Kau disumpahi sama ribuan netizen, puluhan ribu. Kau mungkin berpikir cuma ngomong sama aku, tapi netizen yang puluhan ribu ini mau nggak menyaksikan kau ngomong di atas? Kalau cuman kita berdua sih asik aja. Masalahnya ini puluhan ribu orang mau nggak lihat kau?